Hatta Halilintar ke sini. Itu salah satu strategi juga kan? Dapat KTA Golkar juga. Oh enggak. Saya akan maju lagi. Yeah. Ya, mungkin Pak Erlangga juga maju lagi. Kita ini kan sebetulnya sudah masuk masalah. Kita mungkin jauh ya. Saya berkunjung ke kantornya Pak Bamsud, Mas Bamsud. Wah, keren banget. Diantar sama Pak Tito. Ini anaknya kakak saya, Siap. Tony Sugiarto. Wih, siap. Pengen teman-teman. Halo teman-teman, saya berada di tempat yang keren banget. Ini markas besarnya Ketua MPR, Mas Bamsud, Bambang Susatyo. Kita senang banget ada di sini. Makasih loh, Mas Ya, Bamsud, makasih Mas Bima. Ya. Tapi kita kayaknya udah ini tadi di swab ya, udah aman. Kami sehari-hari memang santai gini ya, pakai jaket. Ya. Suasananya ini lebih dominan hobinya daripada kerjanya. Nah, iya. Ya, karena antara rutinitas dan hobi harus seimbang. Ya. Otak kiri, otak kanan harus seimbang, Mas. Ini guys, kita juga luar biasa terima kasih atas kedatangan Wali Kota Bogor, Wali Kota paling milenial. Wah, Mas Bima Arya. Siapa yang nggak kenal Mas Bima Arya? Jangan gitu. ketukar. Jangan ada. Saya awalnya manggil Arya Bima. Ini motor-motor apa nih, Mas Bang? Ya, ini sebetulnya bukan Harley. Iya. Ini Honda Shadow. Oke. Nah, jadi ini apa namanya, semacam tiruannya Harley lah, cuma ini buatan Jepang. Tapi masih Nah, jalan. masih jalan semua. Ini motor tua, Ya. di jalan. Kalau ini motor yang mahal untuk hadiah giveaway. Jadi kemarin dari dua motor ini sudah satu diraih oleh pemenang kuis peran saya di film Crazy Fast Indonesia 2. Oke. Dari Semarang, namanya Chris Marcelino sudah dapat. Jadi tinggal satu lagi. Dikasih motor yang kuning. Ya. Termasuk Jadi memang- dapat KTA Golkar juga. Oh enggak. belum. Kalau mereka mau punya KTA kuning ya silakan. Nah, ini satu lagi, nanti kita kasih kuis menang pantun politik. Kita bikin pantun politik nih, Mas. Ya, kita menggabungkan antara hobi dengan tugas-tugas kedinasan di MPR, sosialisasi 4 pilar. Nah, satu hal nih Mas Bamsud. Kalau bicara 4 pilar, ini kan target kita kan juga sama anak muda, anak milenial. Iya, betul. Ini kan bahasa-bahasa Milenial. 4 pilar, Nah. Pancasila, Undang-Undang 45 itu kan bahasa-bahasa yang serius ya. Iya. Gimana caranya membumikan itu sehingga anak-anak muda nangkep gitu loh? Oh. Jadi nyambung dengan mereka kan nggak mudah. Betul. Memang awalnya bukan pekerjaan yang mudah untuk meyakinkan mereka membuka lagi atau mendiskusikan lagi soal Pancasila, Ya. NKRI, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, apalagi Undang-Undang Dasar. Tapi ketika kita ajak diskusi terhadap beberapa peristiwa keseharian, mereka baru nyambung. Oke. Bagaimana juga apa yang sudah mereka laksanakan, sebagian besar sudah melaksanakan pesan-pesan Pancasila, misalnya dalam hal bergotong royong, saling hormat menghormati dalam pemeluk agama yang ada, kemudian berlaku sosial, membantu tetangga, menjaga narasi, jangan sampai ada narasi provokatif yang memecah belah. Ya gitu begitulah. Akhirnya mereka juga memahami dengan diberi contoh-contoh. Tapi yang terpenting sebetulnya Diberi contoh-contoh dan diberi giveaway. ya giveaway. Ya, harapan kita sih kepada elit politik juga berikan juga keteladanan karena anak muda ini tidak bisa hanya dikasih doktrin, tapi harus dikasih contoh keteladanan. Jadi kalau para pemimpin memberikan contoh yang baik, maka yang mereka juga akan baik. Iya, tergantung pemimpinnya ya. Tergantung. Selama ini yang paling sulit untuk ditembus segmen mana tuh, Mas Bamsud? Ya, sementara ini kita udah masuk ke
anak-anak SMA. Kita bentar lagi akan bikin itu Mas Bima, kirab remaja 4 pilar. Oh, ini kayak zaman Orde Baru dulu ya. Kirab remaja yang Mbak Tutut ya. Nah, kita tambah 4 pilar. Cuma sekarang metodologinya digital. Oke. Nah, kita pakai sosial media, Iya. tidak lagi ngumpul orang di setiap provinsi, ribuan orang baris berbaris kirab, ini enggak, tapi kirabnya itu melalui virtual. Iya. Memberikan pemahaman, lalu kuis. Ya tentu kuis-kuis berhadiah. Nah, mesti dirangsang, hadiah juga tidak terlalu mahal-mahal, tidak perlu yang gimana, yang penting memberikan motivasi pada mereka mengetahui tentang apa yang sedang kita sosialisasikan. Memang cara itu penting ya, Ya. termasuk orang yang bicara ya. Saya perhatiin Pak Ketua MPR ini suka ngundang para selebriti, Ya. terakhir Atta Halilintar Ya. ke sini. Itu salah satu strategi juga katanya. Iya, karena kadang mereka tidak melihat, tidak menganggap siapa yang bicara. Iya. Ketika yang bicara adalah dari kalangan mereka Iya. lebih mendengar. Oke. Jadi kadang-kadang orang tidak melihat apa yang dibicarakan, dilihat orangnya siapa yang ngomong bisa nih. ngomong? Ya. Kalau ngomong dia, oke deh gue denger. Iya. Ya. Karena yang menjadi trendsetter anak muda sekarang ya mereka-mereka yang menjadi idola mereka ya YouTuber, influencer, selebgram, ya begitu-begitulah. Iya. Kita ini kan sebetulnya sudah masuk masa lalu Mas. Jadi Iya. mungkin hari ini kita mungkin oh, jauh ya? Beda-beda tipis beda. nih. Beda. Saya 49 sekarang. Oh ya, beda tipis lah. Jadi Mas Bima, kita ini sekarang mungkin menjadi orang penting hari ini ya. Iya. Mas Bima di Bogor wali kota, saya di MPR. Tapi mungkin 5-10 tahun yang akan datang kita bukan siapa-siapa lagi. Betul. Nah, mereka lah yang akan menjadi orang penting. Iya. Nah, kalau orang penting tapi negara yang berantakan kan cuma. Iya. Kalau Mas Mas Bima ya Arya lagi deh. Mas Bima ini masih punya masa depan yang luar biasa, masih 49. Umur 49 itu saya masih pengusaha. Masih bisa. Belum jadi apa-apa. Ya. Belum masuk wartawan, ke pengusaha, lalu kemudian jadi politisi, cuma aktif hanya di partai. Iya. Nah, kemudian baru tahun umur 50-an 45-an ke atas baru saya masuk ke Senayan. Iya. Setelah ini Tetap menjadi ketua umum partai. target ya. Target. Jadi ada satu impian yang saya belum wujudkan adalah bagaimana saya membesarkan partai saya. Iya. Nah, saya punya impian, keinginan untuk membesarkan partai yang sudah membesarkan saya. Kemarin kan Jadi nyaris Mas Bamsud jadi ketua umum. ya, tapi kemudian saya lihat saya tidak ingin partai ini pecah, Iya. maka saya memberikan Luar biasa. karpet merah kepada Pak Erlangga untuk memimpin Karpet kuning barangkali. partai ini. Karpet kuning. Iya. Ya kan pasti nanti ada saatnya nanti Munas. Kita Munas lagi 2024. Ya pasti saya akan maju lagi. Iya. Ya mungkin Pak Erlangga juga maju lagi, mungkin ada lain yang juga maju. Ya kita berkompetisi sehat saja. Menang kalah itu bukan suatu. Tapi ini yang hebat dari Golkar ya. Bersaing secara terbuka. Hari ini nggak ada loh elit partai yang udah ngomong nanti Munas berikutnya, Kongres berikutnya saya akan maju. Mas Bamsud berani ngomong begini ya. Dan siap menang, siap kalah juga. Ya. Dalam banyak hal memang kita harus belajar dari kuning, dari Golkar. Kalau misalnya begini, katakanlah kemudian persaingannya tajam, sama-sama kuat, terus kalah. Terpikir nggak buat partai baru? Oh enggak. Sama sekali nggak. Tapi Karena- kan cerita tentang Nasdem dan Gerindra cerita Nah. sukses juga tuh, besar Ya. juga partainya. Ya kita itu berbeda situasi dan kondisinya, kemudian juga pikiran politik masing-masing gitu. Pak Ya. Bang Surya kita itu melihat bahwa beliau memiliki kemampuan untuk bikin partai jalan dan jadi besar. Kemudian Pak Prabowo ketika konvensi beliau tersingkir, keluar bikin partai dan berhasil. Ya menurut saya itu individu masing-masing. Saya berpikir justru saya terbalik, saya ingin tetap bertahan dan membesarkan partai yang sudah membesarkan saya. Iya. Ini kan hanya soal waktu aja. Iya, iya. Dalam politik itu harus ada kesabaran. Nah, Dalam politik harus ada kesabaran. Track recordnya kan impresif. Wartawan, aktivis, pengusaha, masuk DPR, ketua MPR, dan insya Allah nanti memimpin partai.
kira-kira dari semua perjalanan itu apa sesuatu yang bisa dibagikan ke kita? Saya kan lebih junior, Mas Bamsud kan. Kira-kira apa sih supaya kita bisa tetap bertahan atau bahkan memiliki arti di politik itu apa sih? Yang pertama, singkirkan kekecewaan. Setiap perjalanan pasti ada kecewa. Pasti ada sesuatu yang membuat kita sakit hati karena merasa gagal, merasa dijegal. Itu hilangkan. Gak boleh gampang kecewa. Nggak boleh baper. Gak boleh baper. Ya. Sabar. Karena politik hanya soal waktu. Sekurang-kurangnya setiap 5 tahun ada giliran kepemimpinan. Kan gitu. Mungkin hari ini bukan gerbong kita. Katakanlah kalau kita tidak pun kita maju sebagai ketua umum, kita ikut seseorang dan gerbong kita kalah, kita mungkin tersingkir dalam masuk dalam keputusan. Sabar. Karena masih ada waktu maksimal 5 tahun priorisasinya akan ada munas lagi. Nah, pesan saya ya jangan salah pilih gerbong pertama. Yang kedua, jangan mutung, harus sabar. Karena disitulah dinilai kecintaan kita terhadap partai dan pendalaman ideologi terhadap partai. Saya 4 kali nyalon DPR, yang kelima baru jadi, Mas. Jadi perjuangan saya itu 25 tahun, 20 tahun baru jadi. Kalau soal ini Mas Bamsud, di sekeliling kita nih ya, ini kan satu hal yang menarik ya, macam-macam nih di belakang kita nih. Kenapa mau jadi ketua ini? Masih punya banyak waktu emang untuk ngurusin motor, mobil segala macam. Memang urusan mobil, motor itu memang hobi lah Mas Jack. Saya sekolah menengah pertama memang hobinya ada motor, mobil. Ya, saya masuk di berbagai klub dari mulai saya SMA, kuliah, saya terlibat dulu dari klub Bank Cruiser, klub VW, dan beberapa klub-klub yang lain. Nah, pada akhirnya kemudian itu umur berapa tuh? SMA lah, SMA umur berapa? Itu udah bisa beli mobil-mobil itu? Ya. Dulu peninggalan orang tua, tapi kemudian mobil saya pertama itu VW Kodok. Mau tahu harganya berapa saya beli? Berapa? 600.000. Itu pun nyicil. Tahun 80-an. Iya, 80-an lah. Kita perbaiki. Itu dalam keadaan tidak jalan, baiknya ada jalan. Nah, kemudian dalam perjalanan ya berganti, rezeki ada, jual beli, akhirnya akumulasi dari jual beli itu dapatlah mobil-mobil yang layak pakai untuk zamannya ketika itu. Oh, berarti kesabaran berpolitik itu didapat dari kesabaran jual beli mobil dulu ya? Ya, berbisnis juga mulai sabar. Bisnis harus sabar juga ya. Nah, ketika saya menjadi wartawan, kan saya memiliki akses dari mulai tukang sapu sampai atas. Nah, posisi itulah yang saya manfaatkan. Akhirnya ketika saya diberi tugas oleh kantor peliputan pembukaan pasar induk yang di Keramat Jati ini, itu tahun berapa saya lupa. Jadi terbesit oleh saya kan dari wawancara kan terungkap. Ini saya dari mana, buahnya dari mana. Oh, kita menerima dari para pedagang. Ini hanya titip jual, bagi hasil. Oh, jadi gua bisa dong, bisa. Nah, mulailah situ saya lihat peluang ini. Dulu Bekasi itu masih jauh bener tuh, masih kayaknya jauh banget deh. Handphone nggak ada. Nah, akhirnya saya carilah sayur mayur dari sana, telur yang murah, bawa ke pasar itu. Itu usia berapa? Ya, awal-awal saya wartawan lah. Mungkin usia 22-23an. Nah, dari bisnis itu simple, gimana cari barang yang lebih murah dan bisa kita jual ke wilayah yang lebih mahal. Nah, sisanya itulah pendapatan kita. Oh, biasa. Awalnya dari barang-barang murah, sekarang udah jadi Ferrari, jadi terus ini banyak binatang-binatang juga nih Mas. Singa, usaha ini ada ceritanya? Nggak ada, hobi aja karena dulu hobi berburu ya, sudah kita pasang-pasangin aja. Suka diprotes nggak sama orang-orang? Kebetulan enggak, karena kita punya surat-suratnya. Oh, lengkap surat-suratnya ya? Ini kita peroleh dengan hasil berburu yang legal di Afrika. Lalu kemudian kita beli bangkai dari kebun binatang, yang binatang sakit juga mati. Itu dapat suratnya dari kebun binatang. Oh, semua ada suratnya ya? Kebetulan saya pembina di Persatuan Kebun Binatang, Perkumpulan Kebun Binatang Seluruh Indonesia. Oh, pembina?
ngurusin motor, mobil, ngurusin hewan, binatang. Sama satu lagi saya baru tahu Saya terakhir. belum ngurusin pramugarian belum. Oh, ada asosiasinya tuh ya? Ada. Ada satu lagi katanya baru terpilih jadi ketua Tarung Derajat. Derajat. Kalau mobil, motor, Tarung Derajat nyambung tuh. Ya, dia semua laki-laki. Semua lagi. Tinggal pramugari aja belum ya? Belum. Ya. Belum ada yang nawarin. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sampai ketemu.